jangan mencobai Tuhan Allahmu. Ya, jadi yang benar yang mana? Ketika Yesus Ayo, menyatakan Cak. itu, Ayo. apakah Yesus ini kalau dia Allah, dalam posisi Allah, dia dicobai oleh keinginannya sendiri begitu? Ini yang salah pernyataan Paulus atau ayatnya ada yang salah bagian mana nih gitu? Dicobai maksudnya gimana? Ada Yesus, bu ayatnya setiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri. oke. Jadi pencobaan yang datang itu karena keinginan manusia itu kan membinasakan juga ya. Jadi setiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri. Ayatnya begitu. Nah, ini pencobaan datang itu kan artinya apakah ada keinginan begitu kan dari Yesus. Nah, sementara Yesus ngomong jangan mencobai Tuhan Allahmu. Jadi kalau ibu menganggap Yesus itu Tuhan Allah sendiri, jadi logikanya bagaimana nih menjelaskannya ke orang awam begitu ya? Jadi apakah dia memiliki keinginan yang itu adalah menimbulkan pencobaan begitu kan? Nah, begitu karena ada ayatnya setiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri. Gitu. Tapi kan jangan mencobai Tuhan Allahmu. Nah, mana yang benar, Bu? Apakah ada kontradiksi dari ayat ini begitu? Itu dijawab, Pak ya. Kita harus tahu dulu konteksnya di mana arti kata mencobai dan dicobai. Kalau dicobai itu berbicara tentang kemanusiaan yang kita diinginkan, benar nggak? Tetapi mencobai itu berarti dari lawan tersebut, benar nggak? Untuk membuat kita jatuh dalam dosa. Dicobai dengan mencobai, kita harus tahu dulu nih, di dan men itu sudah berbeda. Nah, pada saat iblis mencobai Yesus Kristus, iblis kan sudah tahu. Iblis sudah tahu tentang nubuatan yang di perjanjian lama. Bahwa akan ada Mesias yang datang untuk menyelamatkan umat dari dosa. Dan kita tahu bahwa dia adalah firman Allah yang hidup. Yohanes 1 ayat 14. Yohanes 1 ayat 1. Sehingga pada saat ya iblis mengetahui bahwa dia adalah firman Allah, sehingga dia menginginkan mencobai seorang manusia ini karena dia belum dia masih menginginkan mencobai kemanusiaannya gitu loh. Tapi iblis ini tahu bahwa dia adalah firman Allah yang hidup. Sehingga apa yang disampaikan Tuhan Yesus, jangan engkau mencobai Tuhan Allahmu. Sehingga penegasan kata mencobai itu ya untuk memberitahukan kepada iblis bahwa yang di depanmu ini engkau sudah tahu siapa aku, sehingga engkau pergilah. Itu kata ibaratkan seperti penegasan supaya si iblis ini mengetahui. Maka di ayat selanjutnya dia bilang apa? Ya. Sesudah iblis mengakhiri semua pencobaan itu, ia meninggalkan dia sampai tiba saat yang baik. Berarti dia kan sudah tahu. Dia sudah tahu ini adalah anak yang diutus. Yang di Yohanes 3:16. Dan nubuatan yang di perjanjian lama, iblis pun tahu. Karena kita sebagai orang Kristen percaya ya bahwa tidak ada iblis, tetapi malaikat yang jatuh dalam dosa. Seperti itu, Pak. Jadi kita harus tahu dulu di dan mennya ini. Kalau di itu berbicara kita yang mencoba, kita menginginkan pencobaan. Karena apa? Karena kita sudah melakukan sesuatu hal kesalahan. Tetapi mencobai karena dia pengen mengetahui gitu loh. Misalkan Bapak tahu tentang saya, sehingga Bapak pengen lebih tahu tentang saya. Apakah saya ini bisa jatuh atau tidak? Apakah saya ini bisa terpuruk atau tidak? Itu sebagai contohnya aja gitu loh. Kalau sudah tahu beliau Allah, kenapa harus dicobai, Bu? Dia bukan Allah, tapi firman Allah. Oh, bedanya apa tuh, Bu? Oke. Kalau Allah, ini kita berbicara tentang ini sharing ya, Pak ya. Kalau kita berbicara tentang Allah, Allah itu adalah pemilik. Kalau firman Allah itu adalah itu berbicara tentang yang di Yohanes 1 ayat 1 gitu loh. Firman yang menjadi Manusia. Yohanes 1 ayat 1, pada mulanya adalah firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah.
Firman yang menjadi daging, Bu. Firman yang menjadi daging nggak ada masalah. Firman yang menjadi daging, Bapak, oke, saya mau tanya sama Bapak. Bapak tahu nggak apa arti firman itu? Firman itu perkataan Tuhan. Firman itu perkataan Tuhan. Hanya perkataan saja kah? Ya betul, perkataan Tuhan. Oh, ini Iya. sorry, Bapak Kristen ya? Kristen, betul. Oh, Bapak Kristen. Iya. Oke, saya pengen tahu nih. Oke, nggak ada masalah. Karena kalau di dalam iman kekristenan, ya, firman itu kita bisa buka di Kejadian, Pak. Iya. Di Kejadian itu di Kejadian 1 ayat 1 sampai itu berbicara tentang awal penciptaan. Hmm. Sehingga bumi ini tercipta dari apa? Logosnya Allah, keinginan Allah, Iya. hendaknya Allah. Gitu loh. Sehingga bukan hanya sekedar perkataan saja. Kalau misalkan hanya sekedar perkataan saja, ya, kalau hanya sekedar perkataan saja, menurut saya, ya, berarti gagal yang ada yang tertulis di Perjanjian Lama di Kejadian 1 itu. Kalau saya menjelaskannya simpel aja, Bu, begini ya. Firman yang menjadi daging, firman yang menjadi sarks, saya tidak mengambil kata incarnate atau inkarnasi, tapi saya ambilnya seperti inilah. Yesus itu berhasil di dalam Matius 5, dia menggenapi Torah, ya. Dia tidak ditemukan cacat di dalam melaksanakan Torah, tidak pernah dia ditemukan kesalahan, ya, sehingga dia disebut teleios, sempurna seperti Bapa. Nah, ini kalau orang yang berhasil memperagakan Torah atau firman Tuhan, maka firman yang menjadi daging yang dimaksud adalah firman itu mendarah daging di dalam kehidupannya. Sama seperti begini ya. Saya melihat Pak Loding ini, dia khatam sekali, Al-Qur'annya benar-benar khatam gitu ya. Ya, saya bisa kalau bertemu dengan beliau, saya bisa berkomentar. Misalnya ketemu, nah ini Al-Qur'an yang berjalan nih. Gitu. Ini orang yang benar-benar menghidupi Al-Qur'an, menghidupi firman Allah Subhanahu wa taala. Nah, Yesus Kristus satu-satunya role model yang bisa menggenapi Torah, yang bisa ditiru oleh seluruh orang yang mengaku pengikutnya. Harusnya role modelnya seperti itu dalam bersikap, bertutur kata. Nah, itu, Bu. Kalau saya tidak mengartikan inkarnate atau berinkarnasi berubah gitu ya menjadi daging, karena itu ya tentunya ya Ibu bisa tahu sendiri ya, dengan teman-teman akan banyak sekali perdebatan dan pertikaian mengenai hal itu, tapi ini saya sampaikan insight dari saya aja seperti itu, begitu. Berarti Bapak di sini yang saya dapat ya, yang menjadi pernyataan Bapak itu adalah firman itu yang menjadi daging yang betul, mendarah daging. Kalau firman itu tidak menjadi daging, maka tubuh kita ini hanya daging. Ada kejadian 6, Bu. Manusia dibinasakan semua karena manusia itu hanyalah daging. Jadi ketika Tuhan melihat kehidupan manusia tapi isinya hanya kedagingan, ya, tidak ada firman di dalamnya. Firman itu sudah ada di dalam diri manusia tapi orang tidak memperagakan firman itu, maka dibinasakan itu. Usia manusia 120 tahun, nggak bisa hidup kekal karena tidak bisa menjadi bait Allah yang benar. Yesus hadir sebagai bait Allah yang benar. Nah, Ibu mungkin nggak tahu ya, Yesus itu bait Allah loh, Bu. Ada ayatnya, Yesus itu bait Allah. Nah, Yesus itu memperagakan diri sebagai bait Allah yang benar supaya timbullah bait Allah yang lainnya yang bisa dihuni oleh firman Allah, yang bisa memperagakan firman Allah dengan baik. Gitu. Oke, saya dapat. Tapi mungkin ya saya nggak tahu ya apakah Bapak ini, karena gini, kalau Bapak mengatakan firman Allah itu menjadi daging dan itu adalah sesuatu hal yang mendarah daging ya. Nah, waktu pada saat Yesus mengatakan aku telah menerima firman-Mu dan menyampaikan kepada mereka. Nah, itu kalau seharusnya Pak mendarah daging ya, seharusnya dia tidak perlu menyampaikan itu, Pak. Harusnya. Karena apa?
Karena kalau berbicara tentang firman, itu adalah logosnya Allah. Logos Allah itu berbicara tentang akal pikiran Allah, kehendak Allah yang menginginkan setiap manusia percaya kepadanya bahwa dia memperkenalkan Allah sesungguhnya. Gitu loh. Nah, kalau berbicara tentang kedagingan, ya, dia tidak akan menyampaikan hal-hal yang sesuatu hal yang aku ini berasal dari Allah Bapa, gitu loh. Tidak perlu dia menyampaikan itu. Kalau misalnya, begini, Bu. bentar Oke, ya Pak. ya, ya. Aku- Ya, oke. Maaf ya Pak. Hmm. Nah, saya cuman hanya ingin meluruskan aja, karena mungkin ya kalau Berarti saya Bapak, bengkok ya? Hah? Berarti saya bengkok ya? aku nggak mau bilang Bapak bengkok, Tapi tetapi mau diluruskan. mungkin gini loh Ya, Pak. ya, coba. Seperti ini. Saya tidak akan mengejat siapapun ya karena setiap manusia itu mempunyai akal pikiran masing-masing gitu loh Pak. Nah, tetapi kita harus kembali lagi kepada firman Tuhan gitu loh. Apa yang Yang ditulis tadi saya sebutin bukan firman Tuhan berarti. gitu loh. Karena apa Pak? Yang saya sebutin tadi itu bukan firman Tuhan berarti. Kan Ibu harus kembali kepada firman Tuhan bilang. Gini, mungkin Bapak ya mungkin ya aku nggak bisa mengatakan bahwa apakah itu bukan firman Tuhan. Bapak merasa itu adalah firman Tuhan, tapi penyampaian dari yang Bapak sampaikan bahwa firman itu mendarah daging dan itu sudah ini. Jadi saya berpikirnya tapi nggak masalah, itu kan hak setiap manusia gitu loh. Jadi cuman di sini saya hanya memberikan sedikit pemahaman yang saya tidak akan membuat Bapak itu seperti apa ya, yang aku berarti salah atau enggak gitu loh. Nah, karena Enggak, saya enggak begitu. Tadi kan Bu Ica yang ngomong, saya bengkok dan kembali kepada firman. Artinya kan saya tidak pernah bilang Bapak bengkok, tetapi bukan, diluruskan. saya ingin meluruskan sedikit karena gini loh Pak. Tadi saya nih coba Bapak dengarkan omongan saya sedikit aja. Saya tidak akan mengejudge Bapak karena setiap manusia mempunyai pemahaman sendiri-sendiri. Paham ya? Ya. Sehingga kalau menurut Bapak itu adalah sesuai dengan firman Tuhan, tetapi menurut saya harus meluruskan sesuai dengan apa yang dituliskan di dalam Alkitab gitu loh. Bukan berarti saya nggak ada di dalam Alkitab tadi ya yang saya ngomong. Gini Pak Baap, bentar aja dikit ya. Kan berarti saya tuh mengatakan Bapak tidak sesuai dengan firman, tidak sesuai dengan Alkitab. Itu kan Bapak bisa memahami, mencerna nggak apa yang saya sampaikan? Loh, lah iya, Ibu ngomong begitu itu berarti yang saya omongin tadi tidak sesuai dengan Alkitab, betul? Kalau menurut saya, iya. nah kan, tapi kan kalau menurut Bapak kan itu sesuai. Makanya saya sampaikan tadi, itu setiap manusia mempunyai pikiran, ibaratkan pemahaman. Nah, tetapi ini saya meluruskan pemahaman saya tentang keimanan saya, gitu loh. Kan meluruskan tentang keimanan saya yang Bapak sudah menyampaikan nih, bahwa firman Tuhan itu sudah mendarah daging ya. Itu berbicara tentang kedagingan setiap kedagingan Yesus Kristus. Nah, tetapi kalau kita kembali kepada firman Tuhan yang dituliskan di Kejadian 1 ya, itu firman Tuhan itu bukan berbicara tentang perkataan saja gitu loh. Nah, tetapi logosnya Allah, pikirannya Allah tetap dan kehendaknya Allah. Sehingga apa? Aku telah menerima firman-Mu dan menyampaikan kepada mereka. Nah, itu yang dikatakan berbicara tentang diri kita kepada Allah. Baik. Ibu tahu nggak Yesus itu sama dengan Adam yang pertama, Bu? Yesus sama dengan Adam yang pertama, manusia pertama maksudnya gitu Pak. Betul. Ibu tahu nggak? Oke, kalau berbicara tentang manusia pertama, menurut Ibu Yesus dengan Adam yang pertama tuh sama apa nggak? Saya ganti pertanyaannya. Kalau saya bilang sih, kalau tentang berbicara tentang kemanusiaannya tidak, ya. Jadi beda ya Bu ya. Tapi ada yang menyamakan Bu, namanya Paulus.
Oke, coba Paulus bilang Yesus itu Adam yang akhir. Nah, Ibu coba cari keywordnya Adam yang akhir. Nah, jadi begini Bu, logikanya begini. Logikanya kan Ibu pasti setuju bahwa Adam yang pertama gagal karena dicobai dia melawan firman, betul? Oke, Nah, betul. Yesus dicobai itu pastinya konteksnya harus sama dengan Adam dong Bu, betul? Yang di padang gurun itu. Ibu melihat ada kesamaan nggak ini atau jauh berbeda? Oke. Saya paham maksud Bapak. Hmm. Nah, kalau konteks Adam dan Yesus Kristus, kalau Bapak mau menyamakannya, itu berbicara tentang kemanusiaannya. Sehingga, tapi kita berbicara tentang keilahiannya, ini iblis ini, Pak. Kalau kita lihat di dalam Alkitab ya, iblis ini kan sudah mengetahui bahwa Yesus adalah Mesias itu sendiri. Tetapi dia berbicara tentang manusia yang jatuh dalam dosa. Apakah Yesus bisa jatuh dalam dosa atau tidak? Itu kita lihat konteksnya, Pak. Gitu loh. Nah, jangan makanya saya katakan, Ya, maksud saya begini Bu, Yesus itu sebentar Pak, sedikit ya. Kalau Bapak mau menyamakan Yesus dengan Adam, ya, kalau berbicara bukan tentang saya yang nyamain, Paulus yang nyamain itu, bukan saya. nggak ada masalah. Oke, Paulus. Kalau Paulus menyamakan Yesus dengan Adam, itu di konteksnya di mana gitu loh. Iblis mencobai Adam. Iblis mencobai Adam Hawa, itu berbicara tentang kemanusiaannya, makanya dia jatuh dalam dosa. Iblis mencobai Yesus Kristus karena dia tahu bahwa Yesus itu adalah firman Allah, Mesias yang akan menyelamatkan kita. Tetapi konteks di dalam kemanusiaannya, aku harus coba ini apakah dia sama seperti manusia biasa atau tidak. Nah, itu kita harus tahu dulu. Makanya saya katakan, kalau misalkan Paulus mengatakan seperti itu, ya konteksnya seperti itu, Pak, gitu loh. Makanya dia bisa menyampaikan seperti itu. Ada satu ayat lagi yang menyatakan bahwa dalam segala hal dia harus disamakan dengan saudara-saudaranya. Jadi Bu, kalau saya jadi Adam yang pertama ya, Adam yang pertama itu kan jatuh dalam dosa, ya. Karena dia kalau saya jadi Adam yang pertama, saya bakal protes sama Tuhan. Kenapa? Karena saya nggak ada 100% manusia, 100% Allah. Jadi ketika saya dicobai, saya pasti jatuh dalam dosa. Begitu konteksnya. Kalau Yesus dicobai, dia tidak akan jatuh dalam dosa. Karena dia ada 100% Allahnya. Begitu Bu. Tapi kalau saya jadi Adam yang pertama, saya bakal protes ke Bapak. Bapak, kenapa engkau membuat aku tidak 100%, tidak ada 100% Allah? Ya aku pasti gagalnya. Begitu. Tapi ayatnya ada, dalam segala hal dia harus disamakan dengan saudara-saudaranya. Dia memiliki kelemahan sama Bu. Makanya dia bisa menjadi imam besar bagi kita semua. Karena dia tahu kelemahan sama gitu. Jadi perbedaannya, kalau kita membedakan hal itu, ya tentunya ada konsekuensi-konsekuensi logis yang harus dibawa begitu ya. Gitu. Oke, dan kita juga harus tahu Pak kesamaannya ya, kelemahan setiap manusia itu seperti apa. Makanya pada saat Yesus berdoa ya, dia mengatakan kepada murid-muridnya ya, ada muridnya untuk untuk mereka itu berjaga-jaga pada saat pada saat tentara Romawi mau menangkapnya. Dan kelemahannya itu berbicara tentang rasa takut itu. Yesus mempunyai rasa takut. Ada kan di situ ya, itu berbicara tentang apa? Itulah kemanusiaan kelemahannya itu. Nah, tetapi jangan disamakan dengan Adam dan Hawa gitu loh Pak. Ibu tadi bilang dia sang firman ya Bu? Dia sang amin bukan? Amin. Sang amin. Nah Ibu coba lihat Wahyu 3. Sang amin ya, sang amin dikatakan permulaan dari ciptaan. Apakah Yesus permulaan dari ciptaan Bu? Yohanes 17 ayat 5 Pak. Permuliakanlah aku Allah sebelum dunia ini ada. Tunggu. Di Wahyu dulu Bu, Wahyu 3 ya. Wahyu 3, atau Ibu bisa cari di keywordnya itu permulaan dari ciptaan. Wahyu 3 ya. Wahyu 3 ya Pak. Ya. Apakah di situ itu sang firman itu adalah Wahyu 3 ayat yang Pak. Waduh, sebenarnya kalau gitu saya carikan. Biar enak kita Pak.
Ca, itu pendeta yang biasa khotbah di mana-mana diundang itu. Jangan kau sembarang kau. Masa data VS asumsi. Hargai saya. Di sini saya berikan waktu kamu belajar sama Pak Pendeta Adi. Tidak peduli Gitu. kalau menurut saya itu tidak sesuai ya saya tidak bisa. Iya, bagus. Tapi kamu punya suara itu kecil. Semoga suara kecil itu bisa mengecilkan iman kamu dan cepat kamu kembali kepada pengajaran Yesus yang sebenarnya ya. Suaramu kecil. Kasih besar suara sedikit. Ini Bapak Wahyu 3 ayat 14. Wahyu 3 ayat 14. Ya. Dan tuliskan pada malaikat jemaat di Laodikia, inilah firman dari Amin, saksi yang setia yang benar, permulaan dari ciptaan Allah. Tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Laodikia, inilah firman dari Amin, saksi yang setia dan benar. Yes, Yesus Ini Amin ini siapa, Bu? Yesus Kristus. Amin Yesus Kristus ya. Nah, Ya. dia dikatakan permulaan dari ciptaan Allah. Berarti dia ciptaan, Bu. Oke. Apakah dia makanya saya katakan dia kalau berbicara permuliakanlah aku Allah sebelum dunia ini ada. Iya, Yohanes 17 itu. Nah, oke, kalau ada ayat begini, engkau telah memanggil aku ya sebelum dunia dibentuk. Apakah kita berarti sudah ada sebelum dunia dibentuk, dunia dijadikan? Akan ada lagunya tuh, Bu. Kan ada lagunya ya. Kau telah memilihku sebelum dunia dibentuk. Nah, coba. Berarti kita sama dengan Yesus dong. Sebelum dunia dibentuk loh, Bu. Di Amsal 8 ada juga hikmat berlari-lari. Nah, orang menyatakan bahwa itu Yesus. Nah, tapi menurut saya jangan kemana-mana dulu, Bu. Ini di Wahyu 3 ayat 14 ini Ibu tadi menyatakan amin. Terus dia menyatakan permulaan dari ciptaan Allah. Ini yang salah Yohanes yang nulis apa ini kan yang nulis Wahyu Yohanes ya. Nah, sedangkan Yohanes juga menulis di Yohanes 17. Kalau dia menyatakan kembalikanlah kemuliaan yang ada sebelum dunia dibentuk. Permuliakanlah aku dengan kemuliaan yang ada sebelum dunia dibentuk. Nah, begitu, Bu. Bagaimana itu? Yang Wahyu 3 ayat 14 Ibu menyatakan amin itu Yesus. Tapi dia permulaan dari ciptaan Allah. Nah, bagaimana menerangkannya, Bu? Silahkan. Oke, baik. Saya baca ya, Pak ya. Yohanes 1 ayat 1 kita baca dulu ya, Pak ya. Maaf ya. Di sini dikatakan, beginilah firman Tuhan. Maaf, bentar. Yohanes. Bukan, Bu, maksudnya Wahyu 3 ayat 14-nya tadi ada yang salah begitu, Bu. Kita jangan pakai itu ya. Iya, saya mau jelaskan dulu ya, Pak. Biar Oh, supaya iya. Bapak tahu ayat itu kemana larinya. Ya, Pak. Boleh ya? Oke. Di sini dikatakan di Wahyu 3 ayat 14 ya. Wahyu 3 ayat mana dia? Wahyu 3 ayat 14 ya. Saya baca dulu. Mana dia? Wahyu 3 ayat 14. Tuliskanlah kepada malaikat di Laodikia, inilah firman dari Amin, saksi yang setia dan benar, sumber dari ciptaan Allah. Ya, sumber dari ciptaan Allah. Oke, kita buka lagi. Kenapa dikatakan dia ciptaan Allah? Ya. Kalau berbicara apakah dia itu pada pertama kali ya Bapak bilang tadi ya? Awal mula ya? Bukan saya yang bilang, itu kan permulaan dari ciptaan Allah, bukan saya yang bilang. Oke. Nah, kalau kita berbicara permulaan ciptaan Allah, di sini kita buka di Yohanes 1 ayat 1, Pak. Ya, pada mulanya sudah ada firman. Itu awal mula itu berbicara tentang apa? Waduh, kalau kayak gini saya serahkan ke Pak loading lagi aja deh. Silakan, Pak. Oh, enggak gini. Berarti Bapak pengen mengajari saya sesuai dengan keinginan Bapak, tapi enggak, Bapak enggak. tidak menginginkan. Ya udah enggak ada Bukan, masalah. bukan gitu, Bu. Mohon maaf kalau tadi maksudnya bantah dulu Wahyu 3 ayat 14-nya dibantah dulu misalkan. Kalau menjelaskan ayat itu eksegesis itu ya. Nah, kita jangan lari ke paralelisme ayat dulu, tapi eksegesis itu berdasarkan ayat itu dulu, konteks jauh, konteks dekat ayat itu dulu, baru kalau ada paralelisme lari ke
ayat yang konteks jauh begitu, Bu. Ini kalau saya ya, Bu ya, mungkin kurang kurang cocok begitu. Pak Loding, silakan Pak Loding. Ya, ya. Saya sedikit ini ya, sedikit mau apa namanya, mau meluruskan, memberitahukan aja ya Bapak ya, bahwa ini berbicara, tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Laodikia, inilah firman dari Amin, saksi yang setia dan benar, sumber dari ciptaan Allah. Oke, ini untuk siapa? Aku berbicara itu untuk Yesus. Apakah Yesus itu ciptaan? Kalau berbicara tentang apakah Yesus itu ciptaan, dia kalau berbicara tentang ini berbicara tentang kemanusiaannya ya Pak ya. Ini berbicara tentang kemanusiaannya. Nah, apakah Yesus itu ciptaan? Kalau kita berbicara tentang kemanusiaannya, dia dilahirkan dari apa? Awal mulanya itu kan harus berbicara tentang setiap manusia itu kalau dilahirkan itu apakah dia itu tidak diciptakan, Pak? Itu yang menjadi yang seharusnya kita berpikir secara ini kita. Jadi sama seperti gini, setiap manusia yang dilahirkan itu kan belum ada. Berarti tidak? Belum. Ini konteksnya mau kemana? Enggak, Bapak ini maunya kemana gitu? Aku bingung juga. Pertanyaan Bapak, apa ini konteksnya untuk siapa? Untuk Yesus Kristus. Nah, apakah Yesus itu ciptaan? Kita konteksnya mencari, Bapak mau memperbandingkan Yesus dengan siapa gitu loh. Oh, kalau Paulus membandingkan Yesus dengan Adam yang pertama, Bu. Oh, Bapak, Sama-sama seharusnya begini, Adam yang pertama tuh seharusnya menjadi tuan atas muka bumi ini. Tapi kan gagal, dia tidak bisa menaklukkan. Gitu. Dia tidak bisa, bahkan dia tidak bisa menaklukkan dirinya sendiri kepada Tuhan. Dia ingin mengangkat dirinya sendiri begitu. Nah, Yesus ini sama dengan Adam yang pertama gitu. Makanya kalau orang bingung dengan dia diangkat menjadi Tuhan, nah repot tuh. Kalau diangkat menjadi Tuhan kan menjadikan Allah telah menjadikan Yesus sebagai Kristus dan Tuan. Nah, itu bahasa aslinya, Bu. Di Kisah Para Rasul itu, hai orang Israel, engkau harus tahu bahwa Allah telah menjadikan Yesus Kristus yang engkau matikan itu sebagai Kristus dan Tuan. Nah, Paulus juga menyatakan bahwa hanya ada satu God, ya. Kalau bingung dengan Allah, hanya ada satu God, yaitu Bapa, yang daripadanya lah sumber, ya. Dan hanya ada satu Tuan, yaitu Yesus Kristus. Hanya ada satu Esa Allah kita, yaitu Bapa. Esa pula pengantara kita, yaitu Yesus. Pengantara itu intercessor. Pengantara itu pendoa syafaat. Nah, begitu. Di ayat itu Bapak bicara. Coba saya masuk sedikit ya, Ica. Coba Ica baca Ibrani 1 nomor 1 sampai 2. Ibrani 1 nomor 1 sampai 2. Iya. Kasih besar suara lagi. Udah besar kali suaranya. Itu kayaknya kecil kalau Pak Loding ngomong deh, Pak. Kecil pas Iya. Pak Loding ngomong. Udah besar sekali. Coba Ibrani 1 nomor 1 sampai 2 coba dibaca. Oke, saya baca ya. Setelah pada zaman dahulu Allah berulang kali dan dengan berbagai cara berbicara kepada nenek moyang kita dengan perantaran para nabi. Amin. Pada zaman akhir ini ia berbicara kepada kita dengan perantaran anaknya yang telah ia tetapkan sebagai ahli waris segala sesuatu. Makanya segala sesuatu. Ica paham tidak ayat itu? Paham tidak? Tahu. Coba apa yang tahu? Ayat itu menjelaskan Allah dulu berbicara dengan nenek moyang kita itu melalui perantara para nabi. Nah, di zaman akhir ini Allah berbicara kepada kita itu melalui anaknya yang tunggal, sehingga dalam Yohanes 1:18 dikatakan tidak ada seorang pun yang dapat melihat Allah melainkan anaknya yang tunggal yang menyatakannya. Begitu, makanya coba Ica baca Yohanes 12 nomor 49 sampai 50 baru kamu jelaskan. Coba. Yohanes 12 49 sampai 50. Kamu
harus baca lagi yang ininya loh, yang Iya, baca dulu yang itu, baca dulu. Nanti baru kamu narasi. Yohanes 12:49 sampai 50. Yohanes 12:49 sampai 50. Yohanes 2. Yohanes berapa? 29. 12 12 49 sampai 50. kan ya? 49. Yohanes 12 oke 49 ya. Sampai 50. 50. Beginilah firman Tuhan, sebab aku berkata-kata bukan dari diriku sendiri, tetapi Bapa yang mengutus aku. Dialah yang memerintahkan aku untuk mengatakan apa yang harus aku katakan dan aku sampaikan. Amin. Aku tahu bahwa perintahnya itu hidup yang kekal. Karena itu apa yang aku katakan, aku sampaikan sebagaimana difirmankan oleh Bapa kepadaku. Amin. Nah, maksud Oh iya, berarti di situ Yesus diperintahkan oleh siapa? Allah Bapa. Bapa. Nah, Tuhan boleh diperintah. Tuhan boleh diperintah. Nah, makanya kita lanjut lagi ke yang tadi yang kamu kasih saya ayatnya loh, Ding. Tidak, Ica kan mengatakan bahwa Yesus Tuhan. Apakah Tuhan bisa diperintah? Kan kuasa sudah diberikan kepada siapa, Loding? Segala kuasa. Kalau Ica mengatakan kuasa telah diberikan, berarti Yesus ini Tuhan jadi-jadian. Kalau dia tidak diberikan kuasa, oke. Apakah Tuhan itu maha pemberi atau penerima? Coba. Apakah Tuhan ini pemberi apa penerima begitu? Iya. Konteksnya mau kemana ini? Kita harus tahu dulu gitu loh. Kalau berbicara tentang Sabar, Ica. Tuhan ini sang pemberi atau sang penerima? Menurut Ica, Tuhan ini sang pemberi atau sang penerima? Pemberi. Oke, lanjut. Pemberi. Oke, Yesus menerima dari siapa? Dari Allah Bapa. Berarti Allah Bapa adalah Tuhan. Yesus bukan Tuhan. Kalau Yesus Tuhan, dia tidak bisa menerima. Paham sampai sini? Dia memberikan segala kuasa telah diberikan kepadaku. Nah, Yohanes tadi yang kamu sampaikan tadi ya, yang 40. Iya Ica, saya tahu segala kuasa telah diberikan kepadaku. Berarti ada yang memberi, ada yang menerima. Ya. Siapa yang memberi? Adalah Allah Bapa. Siapa Allah Bapa menurut Yesus? Tuhan. Tuhan memberikan kuasa kepada hambanya itu boleh. Tapi kalau Tuhan memberikan kuasa kepada Tuhan, bagaimana itu coba? Sebelum Yesus diberikan kuasa, Yesus berkuasa tidak? Oke, gini. Oke. Coba gimana? Kita ambil contoh ya. Pak Loding izin turun dulu ya, ada kegiatan lagi nih Pak Loding. Ya, Bu Ica, Oke, terima siapa kasih ya. pendeta? Pak Loding, Pendeta terima saya kasih ya. kabur. Baik, terima kasih. Coba Ica, sifat Tuhan itu maha pemberi. Begitu. Kita sifat makhluk ini adalah menerima segala sesuatu dari Tuhan, entah rizki, entah apa, begitu. Jadi kalau Ica membaca bahwa segala kuasa telah diberikan kepadaku, berarti di situ ada yang diberi dan ada yang menerima. Yang memberi adalah Allah Bapa, yang menerima adalah Tuhan. Berarti ada dua keberadaan. Keberadaan yang memberi dan keberadaan yang menerima. Yang manakah Tuhan? Nah, kalau yang manakah Tuhan? Yang Tuhan itu adalah Yesus Kristus. Kenapa saya katakan Yesus Kristus? Kita buka lagi yang di Yohanes 1:14 itu. Ya. Nggak gini loh, dikit aja. Siap. Oke, siap. Nah,
Mungkin loading sama Bapak tadi kan memang satu ini ya, mengatakan bahwa Yesus itu bukan Tuhan, tetapi di dalam iman saya gitu, bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Kenapa saya katakan Yesus itu adalah Tuhan? Karena sudah dituliskan di dalam Alkitab bahwa ya, apalagi tentang kelahirannya Mesias, penyelamatan, hanya Yesus yang siapa yang bisa menyelamatkan kita? Hanya Tuhan. Hanya Tuhan yang bisa menyelamatkan umat manusia dari dosa. Hanya Tuhan yang bisa membawa kita kepada Allah Bapa di sorga. Hanya Tuhan, tidak ada yang lain. Kalau misalkan loading mengatakan Yesus itu bukan Tuhan, kita kembali lagi, dia itu menerima. Maka dari itu dikatakan, dipertegas lagi di Yohanes 1 ayat 1. Pada mulanya adalah firman. Firman itu pertama kali ada. Firman itu bersama-sama dengan Firman itu apa? Firman itu adalah logosnya Allah. Itu di Kejadian 1 ayat itu berbicara tentang awal penciptaan. Kita bisa mengetahui firman itu apa. Logos menjadi manusia, berarti manusia itu Tuhan. Itulah di Yohanes 1 ayat 1 dikatakan pada mulanya adalah firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Ya, Allah. firman itu apa? Firman itu apa? Apa firman itu? Logosnya Allah. Ya, apa itu logos? Pikiran, kehendak, keinginan Allah. Makanya Di mana Yohanes datanya? Kalau saya buktikan bahwa firman itu adalah perkataan, bagaimana? Kemudian kamu coba buka di Kejadian 1, ya, itu kita bisa mengetahui firman itu apa gitu loh. Firman, kalau saya bisa buktikan bahwa firman itu adalah perkataan, bagaimana? Sabar. Ica mengatakan firman itu adalah logos. Ya? Ya, oke. Logos itu apa menurut Ica? Kehendak, keinginan. Di mana datanya? Logos itu adalah kehendak, keinginan. Kalau saya buka berlandaskan data bahwa firman itu adalah perkataan, logos itu adalah perkataan, bagaimana? Oke, saya buka ya. Ya, coba. Coba buka referensi dari mana Ica mengatakan bahwa logos itu adalah kehendak. Oke, baik. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Bumi belum berbentuk dan kosong. Gelap gulita meliputi samudra semesta. Dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Berfirmanlah Allah, jadilah terang, maka terang itu jadi. Itu berbicara tentang perkataan. Ya. Iya, firman itu apa? Firman itu apa? Aduh. Kamu tahu. Bagaimana Ica ini? Nah, berfirmanlah Allah, jadilah terang, maka terang itu pun jadi. Allah melihat bahwa terang itu baik dan ia memisahkan terang itu dari gelap. Apakah itu bukan pikiran Allah, keinginan Allah untuk memisahkan air dari gelap dari terang? Nah, di sini kita bisa tahu firman itu apa. Dan ia memisahkan terang itu dari gelap. Allah menamai terang itu siang dan gelap itu malam. Apakah itu bukan pikiran Allah, kehendak Allah, keinginan Allah? Makanya terjadilah siang dan malam. Sehingga saya mengatakan bahwa Ica pakai data Ica. Saya buka data ini loh. Apa itu logos? Logos itu apa? Bukan kamu menafsirkan tadi yang kamu sampai. Dari mana data itu saya bisa ambil coba? Dari mana coba? Pakai data dong. Ini saya buka data loh ini. sudah kamu coba buka. Coba. Coba lihat ya saya buka data. Kalau pendeta tadi mengatakan bahwa Yesus itu bukan Tuhan, ya nggak apa-apa. Itu kan hak mereka, teman-teman. Begini. Kalau saya Begini. Nih. Karena itu iman. Nih, Ca. Ica perhatikan sini, Ica perhatikan sini, Ca. Perhatikan. Yohanes 1:1. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Di sini ada strong number, Ca. Nih. Ini firman nih. Nih, firman. Kita klik firman nih. Firman ini yang keluar di sini adalah logos. Nih. Nah, logos ini apa nih? Firman, perkataan, firman, perkataanku, firmanku, kata-kata, perkataan, pemberitaan. Ini firman. Kalau ini logos, berarti firman ini logos. Logos ini telah menjadi manusia, benar tidak? Dan manusia itu, sabar. Logos ini menjadi manusia kan? Benar tidak menurut Ica? Ya. Nah, ketika logos ini menjadi manusia, apakah dia 100% Tuhan, 100% manusia? Sepenuhnya. Kita nggak bisa bilang 100% karena akan ada 200-300%. Iya, berarti ketika logos ini menjadi manusia, berarti yaitu Yesus, berarti manusia itu Tuhan. Ya.
Oke, kalau begitu konsekuensi yang Ica terima di sini juga di dalam Kisah Para Rasul 1 nomor 1. Hai Theophilus, dalam bukuku perhatikan. Bukuku ini kita klik di sini, bukuku ini juga adalah logos. Berarti ini logos. Ini logos. Berarti bukuku juga ini Tuhan. Coba. Sama-sama logos. Nih. Yohanes 1 nomor 1 logos. Jadi Tuhan. Nah ini di dalam Kisah Para Rasul 1 nomor 1. Logos juga, Tuhan juga. Kembalilah Ica. Ya, kembalilah ya. Boleh saya jelasin? Pulanglah. Pulang ke rumahmu gitu. Bukan, maksudnya pulang kepada ajaran Yesus yang sebenarnya. Bagaimana? Kau pulang ke rumah, saya yang diusir dari rumah nanti. Ya teman-teman, kalau istri saya itu bilang kalau janda Kristus itu tidak masalah. Yang penting jangan janda soleha. Tapi ketika janda Kristus masuk Islam, jadi janda soleha. Tidak bisa juga. Jadi begini Ica, kalau kami di dalam Islam, ketika firman Allah Subhanahu wa taala nuzul menjadi Al-Qur'an, maka kami orang Islam tidak pernah menuhankan Al-Qur'an, melainkan kami orang Islam menjadi Al-Qur'an itu sebagai pedoman hidup untuk menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, begitu juga ketika di dalam kekristenan, ketika firman Bapa nuzul menjadi manusia, bukan manusia itu kalian tuhankan, melainkan kalian jadikan pedoman hidup untuk menyembah kepada Allah Bapa. Karena Yesus mengatakan, hukum yang terutama ialah wahai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Nah, apakah Tuhan Allah itu Tuhan aku dan Tuhan kamu juga? Iya, Tuhan kita semua. Dalilnya mana? Yohanes 20 nomor 17. Jangan dulu memegang aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapamu, kepada Allahku dan Allahmu, kepada Tuhanku dan Tuhanmu. Yesus, tapi kata Ica, kamu adalah Tuhan. Janganlah kamu menyebut siapapun Tuhan di bumi ini. Hanya ada satu Tuhan, yaitu di langit. Tapi banyak yang mengatakan kamu Tuhan. Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri, melainkan daripada Dia yang mengutus aku. Banyak pendeta-pendeta setiap hari mengajarkan kamu Tuhan. Ketika mereka mengajarkan aku Tuhan, maka aku akan mengatakan kepada mereka, aku akan berterus terang kepada mereka, enyalah kau dari hadapanku sang pembuat kejahatan. Sama, Ca. Coba. Datang Ica mengatakan dia adalah Tuhan. Ca, saya mau kasih analogi sama Ica ya. Please, saya kasih analogi sama Ica. Kalau di dalam Bible tertulis bahwa ini adalah gelas. Kalau di dalam Bible tertulis bahwa ini adalah gelas, datang seorang pendeta menjelaskan bahwa ini adalah botol. Berarti ini pendeta lurus apa pendeta bengkok? Tidak bisa ngomong. Ayo, pendeta apa coba? Saya tanyakan, ketika di dalam Bible sudah tertulis bahwa ini adalah gelas, datanglah seorang pendeta menjelaskan bahwa ini adalah botol. Berarti pendeta itu lurus apa bengkok? Mungkin bisa jadi ya pendeta itu bisa membuat apa namanya gelas itu, botol itu fungsinya untuk apa? Nah, ini tertulis di dalam kitab suci. Ini tertulis di dalam kitab suci bahwa ini adalah gelas. Datang seorang pendeta bilang, oh itu bukan gelas, dia itu botol. Nah berarti ini pendeta apa? nggak tahu lah itu pendeta apa. Oh ya, oke. Di dalam Kisah Para Rasul sudah tertulis bahwa Yesus hamba Tuhan. Datanglah Ica menjelaskan Yesus adalah Tuhan. Nah, Ica, coba Ica fokus ya. Ica buka pemikiran. Di dalam Lukas 2 nomor 11. Di dalam Lukas 2 nomor 11. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat Kristus Tuhan di kota Daud. Yang lahir itu manusia apa Tuhan? Yang lahir itu manusia apa Tuhan? Manusia dan Tuhan. Manusia dan Tuhan, berarti Tuhan Ica pernah jadi bayi. Pernah. Astaga Ica. Astagfirullah Ica. Bagaimana Tuhan bisa jadi bayi? Karena memang dia harus. Ica mulai besok Ica rawat nginap di kamar saya ya. Mulai besok ya. Rawat nginap ya sampai sembuh ya.
Ya, Ica, saya tanya sama Ica, Ica apa arti Kristus? Apa arti Kristus, we? Aku nggak tahu. Astaga, tuh kan saya bilang kan. Kristus, Ica, Kristus adalah orang yang diurapi Tuhan. Kristus adalah orang yang diurapi Tuhan. Berarti di dalam Lukas 2 nomor 11 itu, hari ini telah lahir bagimu juru selamat yang diurapi Tuhan di kota Daud. Begitu. Ketika Yesus datang ke dunia ini, untuk apa? Untuk mengajarkan kepada kita bahwa jikalau kamu masuk ke dalam hidup, maka turutilah segala perintah Allah. Dengan mentaati segala perintah Allah, maka kita akan mendapatkan hidup yang kekal. Jadi dia bukan Tuhan, tapi Tuan, Ica. Ica paham sampai sini? Tapi tetap saya mengatakan dia adalah Tuhan. Kenapa saya mengatakan Oke, Ica mengatakan dia adalah Tuhan. Dari ujung kaki sampai ujung rambut Yesus, yang mana yang Tuhan? Penyelamatannya? Hah? Penyelamatannya. Yang penyelamatannya, aduh, siapa? Assalamualaikum Bang Faruk. Ya mungkin Bang Faruk dia bisa. Saya Bang Faruk. Kasar mulutnya aku gak suka, Lauding. Kenapa? Dia kasar mulutnya, aku gak suka. Loh kok kasar sih? Kan nggak pernah diskusi sama aku kan? Kok kasar itu bilang? Gua sering liatin lu kasar kalau ngomongnya kasar nggak? Iya tergantung orang. Kalau sama Ica pasti Bang Faruk lembut. Cobalah dulu. Coba silakan Bang Faruk. Terapi pelan-pelan Bang Faruk. Coba. Gimana? Faruk lu di bawah aja, ngapain lu ikut-ikutan sih? Nggak, aku tertariknya gini Bang Loding ya. Dari apa yang disampaikan sama Ito Ica dalam Matius 28 tadi, itu ada ilmu di situ gitu loh. Ada ilmu di situ ketika Yesus berkata kepadaku telah diberikan kuasa. Tapi ya, Ito Ica ya sama teman-teman Kristen. Ketika kita berbicara tentang Yesus, ya, tak terlepas dari dua hal cerita. Cerita sebelum Yesus mengalami kematian, cerita sebelum Yesus mengalami Sabar dulu, sabar. Gimana? Sabar. Nah, ini teman-teman, saya nggak pernah takut sama siapapun. Tapi kalau ada laki-laki yang mulutnya kayak perempuan lemes, kasar begitu, aku nggak suka gitu loh. Ya nanti gini toh, kalau aku kasar, itu boleh turun. Kalau terbukti aku kasar, kan gitu. Tapi izinkanlah dulu aku bernarasi. Insya Allah ilmu ini ilmu bagi teman-teman Kristen dan juga Islam. Dengarkan itu ya. Ya, aku nggak suka. Iya. Ketika kita berbicara tentang Yesus, tak terlepas dari dua hal kisah tentang Yesus. Kisah sebelum dia mengalami kematian, kisah setelah dia mengalami kematian lalu kebangkitan. Kan gitu. Karena apa? Pengajaran dan perkataan Yesus sebelum dia mengalami kematian dengan dia setelah mengalami kematian itu berbeda. Adapun perkataan Yesus dalam Matius 28 tadi, itu perkataan Yesus setelah mengalami kematian lalu bangkit. Kan gitu. Ketika dia berkata, Berapa? gimana? Matius. Barakallahu Bang Kadirab. Apa? Matius berapa? Tapi Matius 28 tadi 19, kepadaku telah diberikan kuasa. Kan itu tadi datanya itu kasihkan, bukan? Di langit dan bumi itu kan? Enggak, bukan itu. Itu kenapa saya sampaikan tadi? Karena tadi kan pendeta tadi mengatakan bahwa firman itu sudah mendarah daging di dalam dirinya. Nah, itu tadi konteksnya itu berbeda. Makanya tadi kan saya ada diskusi sama pendeta, dan pendeta itu tidak percaya bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Pendeta itu sama kayak Loding, mengatakan Yesus itu bukan Tuhan, dan saya bantah dengan ayat itu. Tapi ada beberapa hal yang mau saya kaji di ayat itu ketika saya Kristen dulu, dan ini saya suarakan di sini ya. Di dalam Matius 28 nomor 18 sampai dengan 20 ya, Yesus kan berkata, kepadaku telah diberikan kuasa di langit dan juga di bumi. Perkataan ini harusnya mengejutkan teman-teman Kristen. Karena apa? Perkataan ini tak pernah dikatakan Yesus kepada siapapun sebelum ada cerita tentang kematian dan kebangkitan dia. Nggak pernah. Bahkan dalam Markus 15 dan Matius 26,
ketika Yesus ditangkap sama tentara Romawi dan dia dianiaya, ya, dia nggak berkata kepadaku telah diberikan kuasa, nggak berkata dia. Bahkan dalam Matius 26, tadi Kusima itu berkata, Yesus dalam keadaan yang manusia mengalami ketakutan. Dan ketika berkata dalam Matius 28 pun harusnya dalam keadaan dia manusia. Kenapa ketika dalam Matius 26 dari nomor 35 sampai 40, kenapa Yesus nggak berkata pada waktu itu kepadaku telah diberikan kuasa? Lantas Yesus siapa ini? Apakah ini Yesus anaknya Maria atau Yesus yang pernah bertemu dengan iblis? Nah, itu yang pertama. Yang kedua, siapa yang telah memberikan Yesus kuasa? Oh, Bapak yang memberikan Yesus kuasa. Nggak ada datanya. Kita harus jujur, dimulai dari Yesus lahir sampai Yesus diceritakan mengalami kematian, itu tidak ada narasi di dalam Bible di mana dikisahkan Yesus diberikan kuasa oleh Bapa. Apa yang dikatakan Yesus dalam Matius 28 nomor 18 sampai 20, dia tidak mengatakan dari siapa dia mendapatkan kuasa. Tapi kalau kita buka ini itu ya, kita bermula dari Lukas 4. Lukas 4 nomor 6 sampai dengan 9. Satu-satunya sosok yang menawarkan Yesus kuasa ternyata iblis itu. Iblislah yang pernah menawarkan kuasa kepada Yesus. Dan waktu Yesus ditawarkan kuasa di langit dan di bumi, Yesus tidak menolak. Yesus tak berkata aku tidak mau. Bahkan di nomor 9-nya, sesaat setelah Yesus ditawarkan kuasa, Yesus itu dibawa oleh iblis. Mereka pergi di atas bait Allah, dibawa oleh iblis Yesus ini tadi. Bagaimana bisa ini? Berarti kalau kita komparasikan Matius 28, cerita setelah kebangkitan, dengan Lukas 4, nomor 6 sampai dengan 9, Yesus itu berarti menerima kuasa dari siapa? Dari si iblis. Yohanes 8, nomor 40 sampai 44. Si iblis ini penyesat. Matius 27, nomor 63 sampai 69. Kan gitu. Ternyata hal ini sudah dinubuatkan oleh rabi-rabi Yahudi pada masa itu dengan perkataan, si penyesat ini kami dengar berkata dia akan bangkit pada hari yang ketiga. Si penyesat ini akan bangkit pada hari ketiga. Maka Pontius Pilatus mengutus tentaranya untuk menjaga kuburan Yesus, agar dia si yang mati ini tidak menjadikan penyesatan untuk kedua kalinya, agar dia tidak membuat kesesatan yang kedua kalinya, di mana kesesatan yang kedua kali itu lebih parah. Kalaulah memang apa yang saya sampaikan ini itu Yesus itu menerima kuasa dari iblis berdasarkan Lukas 4 nomor 6 sampai 9. Tolong itu kasih satu datanya di dalam Bible di mana Bapa pernah menawarkan atau memberikan kuasa kepada Yesus. Di mana itu? Silakan. Kuasa. Ya. Kelahiran Yesus Kristus adalah, ini saya baca ya supaya kita bisa paham, ya. Kelahiran Yesus Kristus adalah sebagai Kecil suaranya lah. kecil ya. Ini udah dekat kali ini segini loh ininya. Masa aku kayak gini? Kan nggak mungkin. Kecil sekali apa gimana? Kecil ya? Nah, kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria ibunya bertunangan dengan Yusuf, sebelum mereka hidup sebagai suami istri, ia didapati mengandung dari Roh Kudus karena Yusuf suaminya seorang yang benar dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di depan umum. Ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Namun ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan tampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, Yusuf, anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Nah, menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Nah, kalau misalkan Ito bilang di mana diberikan kuasa, itu sudah disampaikan tentang kelahirannya. Dari kelahirannya dia sudah dikatakan, dan nubuatannya pun sudah disampaikan. Nubuatannya itu bahwa akan ada Mesias yang akan menyelamatkan umat manusia.
Yang menjadi pertanyaan saya itu, siapa yang, apakah di agama Islam, ya ini saya berbicara, coba ya, ini saya bertanya, kita ini hanya sharing ya itu ya. Kalau di agama Kristen, ya iman dari kekristenan yang menyelamatkan kami dari dosa dan membawa kami ke kerajaan sorga itu hanya Tuhan. Nah, kalau di dalam iman iniin sekarang, ya, kalau di dalam iman itu siapa yang menyelamatkan itu pada saat yang menyelamatkan itu dari dosa dan membawa itu ke dalam kerajaan sorga? Coba saya mau tanya doang, cuman supaya kita bisa tahu, gitu. Nggak ada suara. Berarti kita udah pindah topik ini toh. Enggak, ini biar kita tahu kuasa ini, gitu loh. Kalau di dalam iman Islam, pemahaman Islam, Allah langsung itu keselamatan surga dan neraka itu ketetapan mutlak dari Allah. Melalui siapa? Melalui nabinya Nabi Muhammad SAW. Surah Al-Adab 21. Kalau kau mau dapatkan rahmat dari Allah, ikuti Nabi Muhammad SAW. Karena dalam diri Nabi Muhammad SAW itu sudah ada suri tauladan yang baik untuk kau tiru. Tapi itu apa yang kau pertanyakan ini terjun bebas dari materi kita di awal tadi. Ini terjun bebas. Karena begini itu ya. Saya tadi minta datanya, bantah saya dengan menghadirkan data tandingan di mana Bapak pernah menawarkan bahkan memberikan kuasa kepada Yesus. Dari mulai Yesus lahir sampai dengan tragedi cerita penangkapan di dalam kitab Markus, tidak pernah Bapak menawarkan atau memberikan kuasa. Bahkan perkataan Yesus tak terlepas dari perkataan hamba. Contoh, Yohanes 5 nomor 30, aku nggak bisa berbuat apa-apa atas diriku sendiri. Kan gitu, Yohanes 12 nomor 49, aku berkata-kata bukan berdasarkan diriku sendiri. Apa yang dia katakan itu perkataan muslim semua. Penghambaan diri dia, penyerahan diri dia. Tapi begitu ada cerita tentang kebangkitan Yesus, maaf cakap itu, Yesusnya ini menjadi Yesus yang sombong. Dengan perkataan-perkataan dia di luar, melebihi dari perkataan-perkataan sebelum dia berada cerita tentang kematiannya dia. Berani dia mengatakan, kepadaku telah diberikan kuasa, baptislah mereka. Di mana perkataan itu tidak pernah dia katakan sebelum ada cerita kematian. Kan gitu. Nah, ternyata itu setelah kita komparasi tadi dalam Lukas 4 nomor 6 nomor 9 sampai nomor 9, satu-satunya makhluk yang pernah menawarkan kuasa kepada Yesus itu adalah iblis. Di dalam Lukas 4 nomor 6. Dan celakanya lagi, ketika iblis menawarkan kuasa kepada Yesus, Yesus tidak menolak secara tegas. Malahan dia memberikan jawaban-jawaban yang ambigu. Di mana jawaban-jawaban dari ambigu dari Yesus itu seakan-akan masih ada pengharapan bahwasanya dia masih menginginkan kuasa itu. Nah, digenapkan lagi dengan nomor 9-nya. Mau dia dibawa di atas bait Allah. Mau dia dibawa dan sembahlah hingga dia diuji di situ. Kita komparasikan lagi dengan kisah di dalam Lukas di dalam Matius 27 tadi kan 63 sampai 69. Ternyata bangkit dari kubur ya itu ciri dari si penyesat. Sesuai dengan apa yang disampaikan oleh rabi-rabi Yahudi pada masa itu yang berpegang kepada kitab Taurat, di mana kitab itu sudah menjadi kitab yang dipegang oleh Yesus. Si penyesat ini, kata dia, kami dengar berkata dia akan bangkit pada hari yang ketiga. Si penyesat loh. Lalu Pontius Pilatus memerintahkan tentaranya kan untuk menjaga kuburan Yesus. Supaya apa? Supaya murid-muridnya tidak bercerita tentang kebangkitannya. Hingga nanti dia menjadikan kesesatan untuk kedua kalinya. Nah, benar kan si penyesat kan? Yohanes 8 nomor 40 sampai 44. Si penyesat itu ternyata iblis. Masuk lagi dia dengan Lukas 4 nomor 6 sampai 9 tadi. Gitu loh. Berarti kalau itu tidak bisa menunjukkan data, Bapak pernah menawarkan dan memberikan kuasa kepada Yesus yang bangkit dari kubur, fix itu nggak bisa tolak. Ternyata Yesus yang bangkit dari kubur itu adalah si penyesat yang sudah disiapkan untuk menyesatkan orang-orang setelah Yesus diangkat ke langit. Dan teman-teman Kristen mengikuti si penyesat. Ya.
Oke, baik. Saya akan jawab dari pernyataan Ito ya. Tadi saya sudah sampaikan kepada Ito bahwa ya di ayat ini saya sudah kasih juga ayatnya ya. Ayatnya di mana Allah itu memberikan kuasa. Nah, di situ juga sudah saya sampaikan tentang kelahirannya bahwa ya di pada saat Yesus lahir ya itu berbicara tentang apa? Menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Nah, di sini cuman saya ambil dari pernyataan itu nih ya tentang keimanan itu ya. Itu menyamakan Yesus ini dengan Allah, tapi nggak apa-apa, it's okay. Itu kan iman itu gitu. Karena apa? Di dalam iman Kristen hanya Yesus yang bisa menyelamatkan kami dan membawa kami ke kerajaan sorga. Tetapi di dalam iman Islam hanya Allah yang bisa membawa ya umat Islam itu ke dalam kerajaan sorga. Tapi nggak apa-apa kalau itu mau menyamakan Yesus dengan Allah. Oke, di sini saya sampaikan bahwa di mana ayatnya Ica bahwa Yesus Allah itu memberikan kuasa. Oke, itu mungkin dari kita berbicara tentang di mana malaikat yang menyampaikan untuk penyelamatan. Tetapi di sini di Yohanes 3 ya. Yohanes 3 ayat 17 dikatakan seperti ini itu. Terdengarlah suara dari surga yang mengatakan, inilah anakku yang terkasih, kepadanya lah aku berkenan. Nah, kalau berbicara di ayat Yohanes 3 ayat 16, Yohanes 3 ayat 17, itu banyak saksi itu. Yang menyaksikan itu adalah murid-murid Tuhan Yesus. Sehingga pada saat Allah menyampaikan dari surga, ya, itu menyampaikan bahwa inilah anak yang kukasihi. Anak yang kukasihi kepadanya lah aku berkenan. Berkenan soal apa? Berkenan Yohanes 3 ayat 16. Begitu besar kasih Allah akan dunia ini yang mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya kita beroleh hidup yang kekal. Beroleh hidup yang kekal kepada siapa? Kepada Allah Bapa, beroleh hidup kekal di surga. Nah, jadi yang bisa menyelamatkan kita itu hanya Tuhan. Nah, kalau itu tadi gambarannya itu ya, di mana buktinya, dan saya sudah menyampaikan bukti dan buktinya di sini. Kalau di dalamnya, oke. Lanjut lagi, tadi saya lupa tadi kepanjangan itu ininya, tapi nggak apa-apa. Nah, ini di ayat berapa ya tadi ya? Oke, di situ dulu lah gitu. Nah, saya sudah memberitahukan ya. Kalau ya ada satu, saya ingat, sorry. Itu mengatakan bahwa iblislah yang memberikan kuasa, memberikan kuasa. Iblislah yang menyodorkan, apa ya kata menyodorkan itu apa ya? Menyodorkan itu apa itu? Maaf. Bisa kasih saya ini dong clue. Menyodorkan itu apa? Menawarkan. Menawarkan. Oke, maaf ya. Terima kasih udah bantu saya. Nah, hanya iblislah yang menawarkan Yesus Kristus untuk apa? Untuk tentang dunia ini. Lah, itu berbicara tentang apa? Hubungan yang terlarang itu untuk kekuasaan. Gitu loh. Ya. Akan kuberikan dunia ini. Itu berbicara tentang apa? Tentang keduniawian, ibarat contohnya apa? Sama seperti begini. Ya. Iblis memberikan, apabila Yesus mengikuti iblis, ya, dia akan diberikan dunia ini. Dunia ini dalam arti apa? Pernikahan, punya anak, kekayaan, harta tahta wanita lah kita katakan. Gitu. Iblis menawarkan ini semua itu. Gitu loh. Tetapi apakah Yesus mengatakan mengambil itu? Tidak, di ayat seterusnya selanjutnya dia mengatakan seperti ini ya. Kamu harus menyembah Tuhan Allah Bapamu, dia sampaikan begitu, gitu loh. Karena dia tahu ya. Kenapa iblis itu mencobai Tuhan Yesus? Karena dia tahu karena itu tadi Bapak tadi ya, pendeta tadi mengatakan apa? Kamu percaya nggak bahwa Adam itu sama seperti Yesus? Nah, aku nggak bisa mengatakan bahwa itu tidak sama atau samanya, tetapi saya harus menyampaikan, kita lihat dulu konteksnya, gitu loh. Konteksnya kalau berbicara tentang kemanusiawinya, betul Adam dan Yesus sama. Tetapi kalau berbicara tentang keilahian, itu jauh. Yesus adalah Tuhan. Adam adalah manusia pertama yang diciptakan yang jatuh dalam dosa. Gitu loh. Nah, jadi
Kalau berbicara pada saat iblis mengatakan, menawarkan kepada Yesus karena dia mengetahui bahwa dia adalah manusia. Sehingga apa? Tetapi dia juga tahu bahwa dia adalah Mesias. Tetapi iblis dia itu mencobai tentang kemanusiaannya gitu loh itu. Ya, makanya ditegaskan sama Yesus apa? Di Yohanes berapa itu ya? Aku jadi lupa. Nah, di situ ditegaskan sama itu untuk apa? Untuk supaya iblis ya, untuk supaya iblis itu menyembah Tuhan Allah Bapa, gitu loh. Nah, jadi saya sudah sampaikan ayatnya di mana, itu bisa ini ke saya, gitu. Ini ayatnya sudah saya sampaikan. Jadi itu salah memahami narasi saya tadi. Saya katakan sumber keselamatan ya bagi hidup manusia, bukan hanya Islam itu sendiri, itu bersumber dari Allah. Tapi jalannya dari mana? Mengikuti nabinya, Al-Adab 21. Sumber keselamatan itu dari Allah. Ali Imran 103, Yunus 103, itu bersumber dari Allah. Saya tidak saya tidak setarakan antara Yesus dengan Allah, tidak. Gitu loh. Tapi melalui siapa? Melalui nabinya. Terus itu katakan tadi, Yesus itu adalah sumber keselamatan. Itu Yesus itu tidak bisa menjamin siapapun di hadapan Allah. Bahkan kepada murid-muridnya saja, di hadapan murid-muridnya saja, dia nggak bisa memberikan jaminan terhadap murid-muridnya. Kalau dibandingkan kepada Nabi Muhammad SAW, Nabi kami pernah menjamin beberapa orang sudah pasti masuk surga. Yang pertama, 10 sahabat Nabi Muhammad SAW. Di antaranya Abu Bakar As-Siddiq, Umar ibn Khattab, Utsman bin Affan, Abdurrahman bin Auf, masuk surga, selamat. Gitu loh. Murid-murid nih, sahabat dia dikatakan selamat. Bahkan yang kedua, Ahlul Badar, para veteran-veteran Badar, itu sudah dipastikan masuk surga. Lisan Nabi kami sendiri yang mengatakannya. Tapi ketika Yesus kita tanya, Yesus, bisakah kamu menjamin keselamatan, menyediakan surga untuk murid-muridmu Yesus? Yesus menjawab dalam Matius 20 nomor 23, cawanku memang akan kamu minum, tetapi hal duduk di sebelah kananku atau di sebelah kiriku, aku tidak akan berhak memberikannya. Aku gak berhak memberikannya, kata Yesus. Itu akan diberikan kepada orang-orang bagi siapa? Bapakku, kata Yesus. Bapakku yang menyediakannya. Gak berhak aku memberikannya. Ini itu, kalau itu baca historikalnya di ayat sebelumnya, murid ini loh itu, murid yang minta jaminan pada Yesus. Tapi jawaban Yesus, gak berhak aku memberikannya, kata Yesus. Lah maaf cakap itu, kalian Kristen siapa? Kalian gak pernah hidup seperjuangan dengan Yesus. Kalian gak pernah merasakan lapar-laparnya Yesus. Kalian gak pernah merasakan dikejar-kejarnya Yesus sama tentara Romawi dan orang-orang Yahudi. Murid-murid yang lapar sama-sama Yesus, berjuang sama-sama dengan Yesus, menahan sakit sama dengan Yesus, diobar diburu sama dengan Yesus. Murid aja gak berani dijamin oleh Yesus dengan berkata, aku tidak berhak memberikannya. Bapakku yang memberikannya. Jadi stop ya doktrin dan dogma kalian yang mengatakan bahwasanya Yesus yang tidak mengalami kematian ini bisa menjamin keselamatan kalian. Keselamatan murid-muridnya saja dia tidak bisa menjamin. Matius 3 nomor 17, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Di situ tidak ada penawaran kekuasaan itu. Tidak ada penawaran kekuasaan. Sementara kalau dikomparasi dengan Lukas 4 nomor 6, jelas ada penawaran dari iblis kepada Yesus. Jika kamu mau menyembah aku, kata iblis, maka aku akan berikan kuasa di bumi ini kepadamu. Isi bumi ini akan kuberikan kepadamu. Aku berhak memberikannya, kata iblis, barangkali itu. Di nomor 7 dan 8-nya, perkataan iblis itu tadi. Ngeri kali kan? Aku berhak memberikannya kepada siapa? Aku memberikannya. Berhak dia memberikannya. Ketika Yesus dalam Matius 28 nomor 18 sampai 20 berkata, kepadaku telah diberikan kuasa. Adakah dia berkata sebagaimana perkataan iblis yang penuh dengan tegas? Aku berhak memberikannya kepada siapa yang aku memberikannya. Ada perkataan Yesus begitu? Gak ada itu. Tidak ada Yesus bercerita seperti itu. Makanya saya bilang, teman-teman Kristen termasuk itu,
Kalau baca Bible, pilah-pilah dulu kisah Yesus. Kisah dari dia dilahirkan, kisah dari dia dibesarkan, sampai dengan kisah sesaat sebelum dia mengalami kematian. Semua kisahnya itu Muslim. Berserah diri, nggak ada kesombongan dalam diri dia. Kalau ditanya kepada dia, dia menyampaikan dengan jawaban Muslim. Aku nggak bisa berbuat apa-apa. Aku berkata bukan berdasarkan apa diriku sendiri. Jangan kau katakan aku baik, sebab Bapa lah yang baik. Jangan kau puji aku. Jangan kau beginikan kepada aku. Jangan begini, jangan begini. Tapi begitu ada cerita tentang kebangkitan Yesus itu, cerita-cerita itu penuh dengan kesombongan, bertolak belakang dengan apa yang dia syiarkan sebelum dia mengalami kematian. Silakan itu, ditanggapin lagi itu, silakan. Baik. Nah, oke. Oh, tapi ya itu kembali lagi kepada iman itu ya yang sekarang itu apa namanya itu imani gitu ya. Kalau itu mengatakan Nabi Muhammad menjamin keselamatan para sahabatnya. Wow. Berarti itu menyamakan Nabi Muhammad itu sama seperti Tuhan. Sedangkan Allah tadi itu mengatakan bahwa Allah sendiri yang akan menyelamatkan melalui nabinya gitu. Nah, tapi ya itu ya padahal Allah nggak kalau misalkan kalau tadi itu bilang bahwa ya Allah lah yang menyelamatkan, yang membawa umatnya ke sorga, ya aku sepakat gitu. Tetapi kalau misalkan Nabi Muhammad yang menjamin, wow luar biasa ya. Tapi ya luar biasanya dalam arti apa? Kesombongan, menyamaratakan dia sama dengan Tuhan itu luar biasa banget. Wow. Tapi nggak apa-apa, itu kan iman itu gitu ya. Jadi saya tidak akan membuat, karena gini, tidak ada manusia yang setara dengan Tuhan gitu loh. Tidak ada manusia yang serupa dengan Tuhan. Kalau umatnya setara dan serupa dengan Tuhan, wow, itu udah menurutku ya, tapi nggak apa-apa, itu kan haknya manusia. Tetapi kalau di dalam iman kami ya, iman kami Kristen ya, hanya Tuhanlah yang bisa menyelamatkan kami dan membawa kami ke sorga. Tadi ayatnya juga udah saya kasih, di mana ayatnya tentang berbicara di Yohanes 1 ayat 21 ya. Nah, itu berbicara tentang kelahiran Tuhan Yesus. Dan menjamin, itu berbicara penjaminan juga. Karena penjaminan itu ya Allah sendiri yang menyampaikan sendiri melalui malaikatnya. Menjamin gitu loh. Menjamin bahwa kita itu akan dibawa ke kerajaan sorga gitu loh. Melalui siapa? Anaknya gitu. Nah, begitu besar kasih Allah akan dunia ini yang mengaruniakan anaknya yang tunggal. Supaya kita beroleh hidup yang kekal. Beroleh hidup yang kekal itu di surga itu. Nah, makanya makanya firman-Nya diutus menjadi manusia. Makanya Yesus diutus. Kalau misalkan apakah Yesus itu utusan? Iya, dia harus diutus. Dia harus diutus supaya setiap manusia percaya bahwa hanya ada satu Allah yang benar, yaitu Allah Bapa. Nah, Allah Bapa yang mana? Yang mengutus para nabi-nabi sebelumnya yang berbicara langsung tanpa perantara. Ya, tanpa perantara, tetapi mengutus para nabinya berbicara langsung kepada para nabi itu, gitu loh. Dan belum pernah tapi saya nggak tahu ya itu, maaf beribu kali maaf ya. Selama saya berdiskusi lintas iman, saya belum pernah mendengar atau belum pernah mendengar sekalipun gitu loh. Allah itu berbicara langsung kepada Nabi Muhammad. Berarti kalau misalkan gini kita ambil contoh. Ini kita berlogika aja ya toh ya, sedikit maaf beribu kali maaf ya. Kita berlogika aja ya. Apa kalau misalkan itu menyetarakan Nabi Muhammad dengan Allah itu wah, itu menurut saya itu ya, tapi pandangan itu ya itu haknya itu. Kenapa saya mengatakan begitu wah? Karena gini. Allah aja menyampaikan kepada para nabi sebelumnya itu berbicara langsung. Dia tidak bisa menyetarakan dirinya kepada Tuhan, kepada Sang Pencipta, kepada Allah ini. Tetapi ini tidak pernah berbicara langsung, tidak pernah berkata-kata langsung, tetapi dia bisa mengatakan bahwa aku akan mengklaim
Itu kan, wah, tapi nggak apa-apa gitu loh. Itu menurut aku itu, ya tapi nggak ada masalah gitu kan. Nah makanya ya, ya udah nggak ada masalah karena Bang Faruk, lanjut dulu ya. Saya asar sebentar ya. Sudah masuk asar. Lanjut dulu Bang Faruk. aja ya. Maaf ya, karena gini, kita di sini berdiskusi itu kan kita hanya pengen bertukar pikiran supaya kita ini ya kalau memang itu imannya, saya tidak akan pernah mau membantah iman orang gitu, karena setiap manusia mempunyai hak masing-masing untuk mengimani apapun itu gitu. Nah, tetapi kita di sini juga berlogika, berpikir secara akal sehat manusia ya untuk menyampaikan sesuai dengan data yang ada gitu loh. Bener gak dong? Bener dong gitu loh. Nah, jadi kalau tadi Ito Faruk bilang Nabi Muhammad menjamin katanya para sahabat para ininya untuk masuk kerajaan sorga, katanya menjamin, menyetarakan dia kepada Sang Pencipta. Sedangkan para nabi-nabi sebelumnya tidak pernah menjamin untuk keselamatan, tetapi Tuhan Yesus menjamin dia mati di kayu salib untuk menyelamatkan dari dosa kita dan membawa kita ke kerajaan sorga. Itu Yohanes 3:16 gitu loh. Nah, dari situ kita bisa ini toh. Makanya saya bilang ya. Tapi ya itu haknya itu sih. Cuman nah, itu haknya itu. Makanya aku bilang itu balik. Oh, enggak, tunggu. Aku belum kelar. Gitu loh. Balik itu. Yuk. Mumpung masih ada jalan. Kecil suaramu itu. Iya, saya bilang baliklah itu. Mumpung masih ada waktu. Enggak, aku cuma mau bilang suaramu kecil. Udah besar ini, masa mau dibesarin gimana lagi? Aku masa teriak-teriak. Udah besar dah. Ya. Gitu. Jadi botol kok Ica. Lah ini kan kita ini loh. Kita kan cuman, tapi kan ini kan kita berdiskusi itu kita harus berpikir secara logika gitu loh. Kita boleh berdiskusi sesuai dengan data dan berlogika gitu supaya kita bisa paham gitu loh. Masuk nggak firman Tuhan ini? Nah, makanya saya sampaikan tadi ya, yang hanya bisa menyelamatkan kita dari dosa dan membawa kita ke kerajaan sorga hanya Tuhan. Dan ayatnya sudah saya sampaikan. Dan Allah sendiri yang menyampaikan kepada para yang menjadi saksi para muridnya. Apa disampaikannya? Inilah anak yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Berkenan untuk apa? Yohanes 3:16. Berkenan supaya kita masuk ke dalam kerajaan sorga. Gitu loh. Dan itu juga tadi mengatakan hanya Tuhan yang bisa membawa kita ke dalam kerajaan sorga. Yaitu Yesus Kristus itu. Oke, lanjut. Oke, perlu saya luruskan itu ya. Saya tidak pernah mensetarakan antara Nabi Muhammad SAW dengan Allah. Makanya saya bawa tadi Al-Adab 21. Ya, setiap keselamatan yang dikehendaki Allah itu ada caranya. Keselamatan umat manusia di akhir zaman itu hanya melalui Nabi Muhammad SAW. Itulah surah Al-Adab 21. Dan untuk itulah dia diturunkan ya di dalam surah Ali Imran ayat 107. Dan apa-apa yang datang kepada Nabi Muhammad SAW itu berasal dari Allah. Surah An-Nisa 82, surah Al-Haqqah ayat 40, dan juga surah Al-Baqarah ayat 23. Yang datang daripada Nabi, apa-apa yang datang yang disampaikan Nabi Muhammad SAW itu bersumber dari Allah. Kan sesuai dengan perkataan Yesus dalam Yohanes 12 nomor 49 tadi, aku berkata-kata bukan atas kehendakku sendiri. Begitu juga Nabi Muhammad SAW berkata-kata dia bukan berdasarkan kehendak dirinya sendiri, tapi bersumber dari Allah. An-Nisa 82, Al-Haqqah 40, Al-Baqarah 23. Nah, ketika Nabi Muhammad SAW menjamin keselamatan, menjamin surga 10 sahabat tadi dan juga para veteran-veteran Badar, itu bukan atas kehendaknya sendiri, tapi bersumber dari Allah gitu loh. Lalu Nabi Muhammad SAW menyampaikannya apa yang diperintahkan Jibril untuk dia menyampaikan kepada orang yang ingin disampaikan kepadanya. Karena tidak ada manusia yang bisa berbicara langsung kepada Allah kecuali melalui perantara, tabir dan juga perantara. Perantaranya Nabi Muhammad SAW menerima wahyu itu malaikat Jibril alaihissalam. Surah Asy-Syura ayat 193 yang dia dapat daripada Allah. Surah Asy-Syura ayat 192. Begitu juga Yesus. Yesus kan juga menerima wahyu.
17 nomor 8. Tapi tidak diceritakan secara eksplisit dari siapa Yesus menerima wahyu dan bagaimana proses turunnya wahyu kepada Yesus itu sendiri. Itu harusnya nih fokus itu. Dari awal diskusi tadi, itu nggak bisa membuktikan bahwasanya Yesus menerima kuasa itu dari Bapa. Nggak bisa. Dengan itu tidak bisa memberikan data kepadaku bahwasanya Bapa pernah memberikan dan juga menawarkan kuasa pada Yesus. Nggak ada datanya. Tapi dalam Lukas 4 nomor 6 sampai dengan 9, iblislah sosok yang pernah menawarkan dan hendak memberikan kuasa kepada Yesus. Supaya pemikiran kami ini tidak mengarah kepada iblis, hadirkan dong data di mana Bapak pernah menawarkan dan memberikan kuasa kepada Yesus. Kalau itu tidak bisa, kalau itu tidak bisa berikan data, jangan. Memberikan kuasa kepada Yesus yang telah bangkit dari kubur itu adalah si iblis. Yang kedua, saya tanggapin. Itu tadi bernarasi mengatakan yang menyelamatkan itu hanya Tuhan. Setuju. Yang menyelamatkan itu hanya Tuhan. Setuju. Cuman masalahnya itu, maaf, beribu maaf ini toh. Apakah orang Kristen bertuhan? Apakah orang Kristen ini bertuhan? Itu dulu dikaji. Kami bertuhan melalui Nabi kami, Nabi Muhammad SAW. Bani Israel bertuhan melalui Nabi Isa alaihissalam, Zakaria alaihissalam, Yahya alaihissalam, Musa alaihissalam. Anak keturunan Yakub bertuhan melalui orang tua dia, ayah dia Yakub alaihissalam. Yakub bertuhan melalui ayah dia Ishak alaihissalam. Ishak bertuhan melalui Ibrahim alaihissalam. Ibrahim alaihissalam bertuhan melalui Idris alaihissalam. Idris alaihissalam bertuhan melalui Nabi Nuh alaihissalam. Nuh alaihissalam bertuhan melalui kakek dia Nabi Adam alaihissalam. Kristen bertuhan melalui siapa? Melalui siapa? Tidak ada yang seperti kitab Ibrani 1 Ibrani 1 nomor 1 sampai 3 tadi yang dikatakan di Bang Loading kepada itu. Gak ada yang bisa bicara, nenek moyang kita terdahulu tidak berbicara langsung kepada Tuhan. Kalian teman-teman Kristen, kalau memang kalian bertuhan melalui siapa? Kalau kalian yakini ada keselamatan dari Tuhan, pastikan dulu kalian bertuhan atau bersetan. Maaf itu. Kenapa? Di dalam Islam ada din Allah, ada din kulli. Din Allah ini agamanya, din Allah ini petunjuk dari Allah. Din kulli ini petunjuk dari syaitan. Tidak ada keselamatan selain daripada Tuhan. Jangan sampai itu, ya, yang ada pada kalian ternyata din syaitan, din kulli, gitu loh. Ajaran syaitan lah yang ada pada kalian. Kalaulah memang teman-teman Kristen ini bertuhan, kan gitu. Teman-teman Kristen ini bertuhan melalui siapa? Siapa Nabi Kristen? Kitab apa yang pernah diturunkan kepada Kristen? Hukum apa yang pernah ditetapkan kepada Kristen dalam bentuk syariat, larangan, perintah, dan yang lainnya? Mana? Kalau semua itu tidak bisa kalian paparkan kepada kami itu, kalian nggak bertuhan. Karena kalian tidak punya jalan menuju kepada Tuhan. Seluruh umat-umat terdahulu sebelum Nabi Muhammad SAW memiliki jalan untuk bertuhan. Musa adalah jalan bertuhan bagi Bani Israel. Zakaria, Yahya, Isa atau Yesus pun jalan bertuhan bagi Bani Israel. Dan manusia akhir zaman jalan bertuhan menuju Tuhan melalui siapa? Nabi Muhammad SAW. Sekarang saya tanya sama itu, kita tinggalkanlah tadi karena memang itu udah tidak mampu lagi untuk membantahnya. Kristen bertuhan melalui siapa? Jangan katakan langsung kalian kepada Tuhan. Ibrani 1 nomor 1 sampai 3 tadi jawabannya yang disampaikan oleh Bang Loading tadi. Silakan. Kristen bertuhan melalui siapa? Silakan. Di mute itu. Sorry. Oke, baik. Oke, itu Faruk, mungkin dari tadi itu nggak mendengarkan apa congean atau apa, aku nggak tahu ya. Karena saya sudah sampaikan tadi udah berulang-ulang gitu. Karena sampai 2 kali, mungkin ketiga kali kan nggak mungkin lah saya sampaikan ketiga kali gitu. Tapi yang pertama saya sudah sampaikan. Nah, tentang keselamatan itu, tentang apa kekuasaan itu. Tapi di berbicara tentang di Matius, nah juga di Yohanes ya, tapi itu juga nggak dengar ya, nggak apa-apa sih, aku nggak terlalu ini, nggak terlalu ambil pusing karena ya
mungkin itu nggak mau mendengarkan apa yang saya sampaikan, itu haknya itu. Nah, oke, kita kembali lagi ya. Yang tadi yang itu bilang bahwa orang Kristen ini bertuhan itu dari siapa gitu loh. Nah, kalau kami itu saya perjelaskan ya itu ya. Kami orang Kristen menyembah Allah Bapa ya. Ini kami, saya terkhususnya, ini saya mengatakan terkhususnya kami orang Katolik, ya teman-teman ya, saya lah. Saya bilang, saya nggak mengatakan di sini semua semua Katolik ya. Nah, tapi terkhususnya saya beragama Katolik, saya menyampaikan bahwa kami menyembah Allah Bapa melalui anaknya yang tunggal, yaitu Yesus Kristus. Kenapa kami menyembah Allah Bapa melalui anaknya? Karena dia adalah firman Allah yang hidup. Yohanes 1 ayat 1. Sehingga pada saat kami menyembah Yesus Kristus, kami juga menyembah Allah Bapa. Karena dikatakan di Yohanes 10 ayat 30, aku dan Bapa adalah satu. Tidak ada yang bisa kepada Allah Bapa kalau tidak melalui dia. Gitu. Itu jawaban yang paling saya pertegas kembali kepada teman-teman semua. Ya. Kami menyembah Allah Bapa melalui anaknya yang tunggal, yaitu Yesus Kristus. Apabila kami menyembah Yesus Kristus, kami pun menyembah Allah Bapa. Karena dia adalah satu. Yohanes 1 ayat 1. Dari 10 ayat 30. Gitu loh. Nah, sehingga kalau itu Faruk mengatakan, siapa Tuhan kalian? Tuhan kami adalah Yesus Kristus. Hanya ada satu Allah, yaitu Allah Bapa, dan hanya ada satu Tuhan, yaitu Yesus Kristus. Di situ sudah disampaikan, gitu loh. Sehingga apa? Sehingga kalau kita berbicara tentang ketuhanan, dari mana kalian berbicara tentang ketuhanan? Kenapa kalian bisa menuhankan Yesus Kristus sedangkan dia menerima firman Allah Bapa itu? Karena dialah yang menyelamatkan kami nanti, gitu loh. Balik lagi kita ke konteks yang awal, yang tadi itu mengatakan ini di mana tentang penyelamatan itu, gitu loh. Ya. Kita kembali lagi ke konteks penyelamatan, yang dia mati di kayu salib untuk menyelamatkan kita dari dosa. Yang hukum Taurat itu, gitu, supaya kita tidak menyembah Allah-Allah lain. Jangan ada padamu Allah lain selain Allah Bapa. Di situ disampaikan. Jangan ada padamu dan 10, jangan kau menginginkan hak orang lain. Nah, seperti itu. Tadi saya sudah sampaikan sama Ito ya. 2 kali pun saya sampaikan. Tapi kalau Ito nggak mau mendengar, itu urusan Ito, hak Ito. Karena saya tidak mau mengulang-ulang lagi gitu. Karena bukan menurut saya bukan mau cari ini edukasi jatuhnya gitu. Kalau kita mau cari edukasi, kita mencari pembelajaran supaya kita bisa mengetahui apa yang harus kita diskusikan. Seperti itu. Nah, jadi kalau itu mengatakan saya tidak menyamakan Nabi Muhammad dengan Allah, saya tidak menyamaratakan. Lah tadi itu mengatakan bahwa ya yang menjamin saudara-saudaranya masuk surga itu Nabi Muhammad, gitu loh. Kan itu sendiri yang menyampaikan, gitu loh. Apakah itu sama seperti Tuhan Yesus? Berbeda. Nabi Muhammad dan Tuhan Yesus itu berbeda jauh, gitu loh. Tidak ada satupun yang bisa tidak ada satupun yang mengetahui bahwa Yesus itu mendapatkan wahyu. Itu sudah disampaikan oleh malaikat pada saat dia dilahirkan. Pada saat dia dilahirkan dan sudah disampaikan, Allah sendiri menyampaikan, inilah anak yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Berarti kalau sudah berkenan, berarti dia berarti situ sudah mengetahui, dan saksinya pun banyak bahwa Yesus adalah firman Allah yang hidup, yang apa yang dia sampaikan untuk memperkenalkan Allah Bapa itu adalah benar adanya, gitu loh. Gitu loh. Orang ini. Ya, itu ini kue. Nah, jadi kalau misalkan kalau misalkan itu mengatakan seperti itu, bahwa ya yang seperti tadi Nabi Muhammad itu mengklaim
dialah yang menjanjikan, menjamin. Wow, berarti itu mau menyamakan Tuhan dengan manusia. Tuhan itu tidak setara dengan manusia, itu tidak bisa gitu loh. Ya, yang menjamin kita tuh hanya Tuhan. Makanya Tuhan itu, Yesus sendirilah yang menyelamatkan. Apakah ada jaminannya? Ada, dia mati di kayu salib. Itu adalah jaminan kami orang Kristen bahwa dia menyelamatkan kami dengan cara mengajarkan kami, memperkenalkan kami bahwa hanya ada satu Allah, yaitu Allah Bapa di surga yang benar. Gitu. Kenapa kalian kok marah-marah sama aku? Ini kita diskusi, weh. Gitu. Jadi jadi gini, oke, lanjut. Tapi kita jangan ulang lagi ya. Ya, kan kita cari yang lain lagi. Jadi teman-teman, inilah kualitas, inilah perbedaan antara iman dengan doktrin. Kenapa saya tertawa ketika saya mendengarkan narasinya Ito Ica ini tadi ya. Yang saya tertawakan bukan Ito Icanya, teman-teman. Wallahi yang saya tertawakan bukan Ito Icanya, tapi Faruk yang dahulu. Faruk 14 tahun yang lalu ya seperti Ito Ica ini. Jadi ketika Ito Ica ini berupaya untuk ngeles ke sana, ngeles kemari, lari ke sana, lari kemari, itulah Faruk 14 tahun yang lalu. Karena dengan cara begitu aku membeda doktrin dan dogma yang ada pada diriku. Jadi yang ku tertawain itu bukan kau Ito ya, tapi aku yang dulu ketika aku di Kristen. Makanya ketika membaca Al-Quran, surah Al-Ankabut ya, menceritakan tentang bersandar kepada sarang laba-laba gitu loh. Aku teringat dengan kekristenan aku dulu, di mana aku bersandar berlindung kepada sarang laba-laba, sementara sarang laba-laba itu sangat lemah dan juga ringkih. Nah, yang kedua, itu saya tanggapin dulu itu ya. Saya tidak bertanya tentang penyembahan itu atau siapa yang itu sembah, enggak. Aku enggak tanya itu. Yang aku tanyakan bertuhan. Kalian bertuhan melalui siapa? Bani Israel bertuhan melalui Isa, melalui Zakaria, Yahya, melalui Musa. Kami bertuhan melalui Nabi Muhammad SAW. Kalian bertuhan melalui siapa? Bagaimana kita berbicara tentang kepenyembahan sementara melalui siapa kalian bertuhan saja, dan melalui siapa kalian bertuhan saja itu belum tunjukkan kepada kita. Bahkan itu belum bisa membuktikan kalau itu punya Tuhan atau tidak. Saya nggak bantah ya, saya tidak kritis itu menuhankan Yesus.